Action. Ini banyak kisah-kisah yang menurut saya sendiri merinding gitu, Bapak Ibu, terinspirasi sekali. Ini bulan Mei Juni di Singapura kejadiannya, tahun yang sama. Ini Bapak Ibu. Coba. Oh iya maaf, iya benar-benar. Iya maaf. Bu ini teliti banget ya, padahal di belakang Bu ini. Saya tidak pernah bertemu, beliau sudah meninggal. Seymour Papert itu papernya menurut saya legenda. Bukan cuma paper, tapi bukunya menurut saya legenda. Barangkali Bapak Ibu bisa menyebutkan penulis atau penulis jurnal atau buku yang menurut Bapak Ibu legenda. Siapa ya? Yuk, Bapak Ibu. Gian Koli, Pak. Sanggurian? Jangan. Gian Koli. Gian Koli fisika dasar berarti. Itu berarti teman-temannya Halliday Resnick, ya Pak ya, Pikler gitu ya. Iya. Di kependidikan banyak yang melegenda. Physics by Inquiry, Lillian McDermott karena bidang saya fisika. Kemudian Brousseau itu tentang didaktik, kemudian Gruska itu tentang didaktik juga. Kemudian banyak hal, salah satunya menurut saya inspiring beliau. Dia menulis sebuah laporan, tolong dilihat tahunnya, dan saya belum lahir, 1971. Oh iya Bu, siap Bu. Tolong dilihat tahunnya. 1971 di Amerika sendiri komputer itu mahalnya minta ampun. Jutaan dolar itu. Beliau menulis tentang AI. Tahun 71, Artificial Intelligence, dalam proyek yang namanya Logo. Saya ingin mengambil konteksnya adalah tujuan esai ini membuat visi yang lebih besar dari suatu sistem pendidikan di mana teknologi adalah bukan alat tetapi perilaku. Something children themselves will learn to manipulate, to extend, to bla 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 bla. Sesuatu yang siswa secara mandiri. Tahun 71 loh visinya. Bisa memanipulasi, bisa mengextend, menerapkan proyek, dan seterusnya. Pandangan 1971 yang WS, DOS belum ada. Belum ada itu Bapak Ibu, pandangan itu. Jadi maaf sekali, orang melegenda karena gagasannya biasanya. Yang kedua karena kontribusinya biasanya. Albert Einstein melegenda itu karena 5 paper yang daftar pustakanya nggak ada. Tapi melegenda gitu. Ki Hajat Dewantoro karena 2 buku volume 2 volume diterbitkan, itu yang sekarang banyak diterjemahkan. Itu juga beliau melegenda. Ditulis pada saat politik etis. Nah, Bapak Ibu, saya sangat berharap setiap Bapak Ibu adalah melegenda di siswanya masing-masing. Dan saya punya tokoh legenda yang saya panuti sampai hari ini, Ibrahim alaihissalam. Di mana prakteknya sampai sekarang kita ikuti, ketemu orangnya kan nggak pernah gitu ya. Jadi buatlah kita orang-orang yang melegenda, even sangat-sangat kecil. Tapi ya tentu saja yang Maha Pencipta tidak melihat kecilnya, tapi melihat kontribusinya kepada umat itu. Jadi konteksnya saya ambil dari buku ini. Pak Arif baca, saya baca Bapak Ibu, beres? Belum beres. Bahasa Inggrisnya tuh bahasa Inggris zaman baheula gitu. Yang susah, sama setuju poinnya susah gitu. Kayak kita zaman dulu gitu bahasanya tuh. Nah terus, nah ide dasarnya adalah tahun 70, yaitu komputer pertama untuk anak. Jadi ini muter-muter bikin panda. Ini namanya MIT Logo Project tahun 70. Ya, dan mengedepankan sense of the power of applied knowledge, pengetahuan terapan. Supaya ada self-confidence realistic image yang siswa itu bertindak sebagai agen intelektual. Siswa sebagai agen intelektual. Selain kita ada agen asuransi gitu, ini agen intelektual. Dan ini jadi buku. Inilah buku yang membuat paper tuh melegenda banget, judulnya Mindstorm, Children, Computers, and Powerful Ideas. Ini slide keempat tadi pagi yang saya pakai. Dan kemudian ada buku lagi, ini mata kuliah wajib selama 20 tahun di sana, dari Hal Abelson, orangnya masih hidup. Kami bertemu di Singapura tahun 2020.
2021 online bertemunya. Revolusi komputer sebetulnya adalah bukan tentang teknologi, tapi revolusi cara kita berpikir dan cara kita mengekspresikan apa yang kita pikirkan. Itu revolusi katanya. Revolusi komputer itu. Maka CT itu merevolusi cara kita berpikir. Bahasa Indonesia pelajarannya tapi jadi coding gitu. Kemudian hal-hal harian tapi dibuat algoritma, dibuat flowchart. Itu mengubah cara kita berpikir dan cara kita mengekspresikan apa yang kita pikirkan. Ini buku lama, saya tidak dapat bukunya Bapak dan Ibu, jadi nggak tahu kalau ini saya agak dapat. Dan kemudian Bapak Ibu tahu yang tadi pagi Janet Wing ini tahun 2006 gitu, saya ingin lewat. Tantangannya adalah ketika mengatakan berpikir komputasi, ide Bapak Ibu tadi pagi itu sekuensial dan tergantung event kan. Ada loops, ada yang bikin loopsnya mencuci baju, ada loopsnya nggak itu. Nah kalau lagi nyikat itu kan berarti bolak-balik kan, berarti itu loops, itu harusnya keluar loops. Kadang ada paralel, kayak mandiin anak sambil nyalain air gitu. Nah, ini pengamalan ini teh. Kemudian bisa kondisional, ada operator berdasarkan data, dan ini berulang. Hal-hal yang 15 tadi pagi kami anggap berulang. Cuci mobil, dianggap berulang. Kalaupun enggak ya dibawa ke tempat cuci mobil gitu ya. Dan punya algoritmanya. Nah, bagaimana dari berpikir komputasi menjadi tindakan komputasi? Untuk apa? Menggunakan kekuatan komputasi untuk membuat dampak kepada masyarakat yang bermakna. Berarti bisa problem sentris, bisa user sentris, solution sentris. Ujung-ujungnya ke sini. Saya punya inspirasi pertama. Ini inspirasinya ada banyak Bapak dan Ibu. Sebelum itu, apa sih computational action? Pertama, ada identitas komputasi. Yang kedua, ada pemberdayaan digital. Jadi ketimbang siswa mencari jawaban benar, lebih baik siswa mengkreasikan jawabannya sendiri. Dan siswa merasa pekerjaannya itu berpotensi memberi dampak kepada kehidupan dan masyarakatnya. Saya ambil beberapa contoh Bapak dan Ibu, dan menurut saya contohnya dekat dengan kita. Pelakunya anak SMP. Semuanya anak SMP sampai slide yang tertentu. Yang pertama, ini daerah di India, Mumbai. Daerah salah satu daerah kumuh terbesar di dunia. Dengan luasan kurang dari 2 km persegi, itu 1 juta orang tinggal bersama di Mumbai. Bapak Ibu mungkin barangkali ada yang pernah ke India? Belum? Ya saya ada kisah tapi gimana gitu ya, udah makan tahu-tahu hilang di belakang tuh pada berkumpul nungguin sisa makanan terus dibawa. Tapi yang mewah Bapak Ibu taunya kan, maaf barangkali Bapak Ibu bukan tahu, mengenal juga Bollywood gitu ya, beda banget gitu. Tapi emang gapnya tinggi ya, gapnya sangat tinggi. Ada 4 anak, 1, 2, 3, 4. Ini masuk di harian terkemuka, Tech Girls and the Making of Dharavi Code. Anak ini ada yang 12 tahun, ada 13 tahun, 14 tahun, membuat coding memecahkan masalah yang ini. Wih, ini nggak bisa. Sebentar. Nah, maaf, ini anak-anaknya. 1, 2, 3, 4, 5 bikin coding bareng. Apa itu codingnya? Ketika daerah kumuh, itu orang antri air. Dan kadang sering berkelahi antri air. Akhirnya bikin apps namanya Pani. Pani itu bahasa Indianya artinya cai, air, water gitu. Kalau dia klik, dia akan tahu siapa yang sedang ngantri di sumber air ini. Jadi dia akan tahu gilirannya. Giliran saya jam berapa. Kemudian real time siapa yang sedang ngantri air. Sehingga orang tidak lagi berkelahi ketika mengambil air, ketika menggunakan aplikasi ini. Aplikasi ini memecahkan masalah di komunitas kami. Sederhana, tapi menghindari pertumpahan darah atau pertumpahan perkelahian di situ. Pertumpahan air. Jadi karena itu daerah slum gitu, air itu diantri dan orang lama ngantrinya itu bisa sampai malam-malam Bapak dan Ibu. Ini kisah nyata. Jadi Pani, nama aplikasinya, merupakan tindakan komputasi. Karena di tindakan komputasi ini, bahkan anak-anak dari komunitas yang paling miskin bisa mengkreasikan aplikasi
untuk meningkatkan kehidupan orang-orang di sekitarnya. Pak, di India Pak, bukan di Indonesia Pak. Berharap ada kasusnya di Indonesia kan? Ya, enggak. Siap. Kalau gitu saya tambahkan kasus yang kedua. Ini Eropa, yang ini itu Moldova, salah satu negara dengan hepatitis terbesar di dunia. Ini Ukraina, Rusia mana? Yang sebelah sana, Kiev, ini yang daerah yang dicaplok sebelah sini, kalau tidak salah. Di Ukraina itu, di Moldova itu, ada aplikasi yang membantu orang menemukan sumber air yang murni, dalam artian yang tidak terpolusi. Jadi banyak sumber-sumber air, tapi banyak yang terkontaminasi. Ini kelas berapa? 14 tahun itu kelas berapa ya? 14 tahun. 9 SMP berarti kan? Ya. Dia membuat aplikasi namanya Apapura. Apapura Moldova itu kalau kita pegang apps-nya, ketemu dengan air, maka tetesin airnya di layar. Akan terhubung dengan seluruh data mengenai data air bersih di dunia dan klasifikasinya. Sehingga dia bisa membuat peta. Ini peta. Ini peta skala air yang kualitasnya 0 sampai 3, 3, 4, 4 sampai 5, sehingga masyarakat bisa tahu air yang mana untuk pertanian, air mana untuk diminum gitu. Air mana yang nggak bagus. Anak SMP. Saya teruskan. Apapura, ini Apapura itu, ini adalah contoh tindakan komputasi. Bahkan anak dapat mengkreasikan valuable resources, sumber-sumber yang berharga, sehingga masuk dalam jangkauan nasional aplikasi itu. Sudah berapa contoh berarti? 2. Contoh yang ketiga. Ya, kakeknya itu meninggal karena demensia. Demensia itu apa ya? Kalau disingkat PDIP, bukan partai, penurunan daya ingat permanen. Ya. Pikun parah. Ya, pikun parah ya. Ya temannya Alzheimer. Belum ya? Belum. Ya berarti temannya dong. Oh enggak, ya udah. Salam temannya berarti. Ya, saudaranya. Kakeknya meninggal gara-gara itu. Dia membuat aplikasi untuk menemani pasien Alzheimer dan demensia, namanya Palm Alarm. Di sini to-do list Bapak Ibu masih ingat insulin delivery itu? Ini seperti ini Bapak dan Ibu. Kalau belum ada alarmnya, tut gitu. Kalau sudah dipasang alarmnya, jadi penderita Alzheimer dan demensia itu dibantu tentang lupa minum obat, lupa anu gitu. Dan ini semuanya anak SMP. Ini di Amerika. Palm Alarm itu juga contoh tindakan komputasi. Bahkan anak gitu Bapak dan Ibu dapat menggambarkan pengalaman pribadi sebagai inspirasi untuk membuat kehidupan lebih baik bagi orang lain. Kakeknya sudah meninggal, lalu ketika testimoni dia bilang, ini tribut untuk kakek saya katanya. Dan bermanfaat untuk penderita demensia di seluruh dunia. Saya pindah ke Hong Kong. Ini anak SMP, Bapak dan Ibu, namanya Liu Tinam, dipanggilnya Katrina. Dia anak SMP, kemudian membantu demensia mirip seperti yang tadi, namun ada ininya nih, ada gamenya, ada tipsnya, ada alarm kalau hilang. Jadi kalau lokasinya di luar jangkauan itu alarm bunyi, sehingga kalau dicari ketemu, gitu. Untuk orang tua yang di usia ini, yang mungkin Bapak Ibu mungkin panjang umur sampai ke sini, wallahu alam, mungkin saya juga gitu. Kan kalau dalam pasangan ada istilah menua bersamamu gitu ya, daripada menua sendirian. Maaf mata saya kenapa ke sini ya, saya ke sana deh matanya. Bukan ke Bapak Pak, saya mau situ ke kaca. Dan yang uniknya adalah gadis Hong Kong ini, anak SMP, dia membuat pesan yang direkam oleh anggota keluarganya. Jadi misalkan, Aki, ayeuna kedah tuang ya obat ya, alarmnya begitu. Gitu. Terus kalau hilang tuh, aduh tolong, jadi dia ingat, oh ini keluarga saya. Gitu. Dan ditemukan, dikreasikannya dalam tahun yang sangat dekat, 2020, membuatnya itu.
Semuanya anak SMP. Satu lagi, ini tadi dementia care companion, berarti itu adalah tindakan komputasi. Yang ini sama juga, ini di Hong Kong juga. Kalau ini healthcare apps, jadi membuat aplikasi, maaf anak gadis itu kelas 6 SD biasanya sudah datang bulan gitu ya, sudah muncul pertumbuhan sekunder itu Bu Eni gitu ya. Misalkan maaf, ini bahasa biologi glandula mamae, kemudian meluruhnya endometrium. Nah, apps ini bermanfaat menjadi info dan sekaligus juga update situasinya. Misalkan, kok aku nggak lancar siklusnya? Bukan aku, maksudnya anak gadis itu gitu, nggak lancar siklusnya. Itu bisa dilihat pola-polanya gitu. Jadi bahkan anak muda dapat menggunakan skill mereka sendiri untuk meningkatkan kualitas hidup keluarganya dan komunitasnya. Ini apps-nya Bapak Ibu. Dan terakhir, ini menurut saya ini paling fenomenal, gadis 12 tahun namanya Gitanjali Rao. Di daerahnya terinspirasi dari sungai di Michigan, itu mengandung banyak timbal. Lalu di daerahnya juga sekitar ya kayak Gaga gitu, itu mengandung banyak timbal. Dia membuat aplikasi yang mendeteksi apakah cairan sungai ini mengandung timbal yang masih dalam batas toleransi atau tidak. Simple aplikasinya. Dan Rao akhirnya diminta datang di salah satu acara paling populer atau 2018 namanya Jimmy Fallon. Bapak Ibu bisa melihat ini di channel TV kabel, tapi di Netflix nggak ada. Saya pernah lihat itu di channel TV kabel apa ya, Fox Family gitu kalau nggak salah. Lalu dia ngomong tuh katanya, sebenarnya inspirasinya itu dari polusi gas di udara, tapi digunakan untuk mendeteksi di air. Alatnya sederhana. Loh, terus ini digabungin dalam apps. Iya, saya bikin apps sendiri. Kamu kan 12 tahun. Iya, dan sekarang sudah 15 tahun menjadi Girls of the Year di majalah Time. Dan mungkin akan menciptakan hal yang lain lagi Bapak dan Ibu. Dan yang saya maksud adalah dari tadi app itu ini. Jadi MIT membuat namanya App Inventor. Semua orang bisa membuat app dari keadaan nyatanya. Bisa jadi solution centric, bisa jadi problem centric atau humanity centric. Saya akan siapkan slide di sebelah. Bapak Ibu lihat deh, ini data ini ya. Amerika 11%, India 6%. Ada negara besar yang tidak menggunakan ini sama sekali. Siapa? Indonesia, sepakat. Gak ada sama sekali. Cina. Karena diblok oleh Cina, oleh pemerintah. Ya, Pak Sunaria, waktu kita ke Cina, kok pada nggak bisa dipakai, semua hal nggak bisa dipakai. Ya, urusannya terkait dengan internet. Akhirnya ada provinsi tertentu menggunakan itu. Dan ini adalah bagian dari semua orang membuat aplikasi itu untuk masyarakat gratis. Dan kaitannya dengan STEM Education Leadership apa? Yang pertama, lihat Bapak Ibu urutan negaranya. Jadi kalau kita mau naikin skor PISA, ini sudah indikator. Nah, kita belum ada nih Bapak Ibu. Ya, ini laki-laki perempuannya. Ini. Orang yang kelompok umur yang membuat apps untuk berkontribusi pada dunia mulai dari 9 tahun, ini 9 tahun di sini sudah bisa bikin apps. Sampai 69 tahun, mostly di antara 11 sampai dengan 17 tahun. Remaja SMP dan SMP SMA. Dan kita punya peluang 250.000 SD, kita punya peluang 3 jutaan siswa kita. Jadi bagaimana mengintegrasikan dalam STEM and Leadership yang ada 3 ini? Kita lihat kasus per kasus. Kasus yang pertama, ini. Ada membuat aplikasi yaitu COMPAL, Computer Urine Test Analyzer. Ini dibuat oleh salah satu siswa, gitu. Tujuannya adalah menganalisis hasil urin, mengidentifikasi kalau ada penyakitnya, warning, misalkan kadar unsur tertentu berlebihan, itu jadi warning, mengadaptasikan ke dalam tes medis yang lain. Apakah ini problem, solution, atau human centric? Mungkin solusi, mungkin. Yang kedua, kita kan sering ngetir nih, lalu ada yang nge-WA gitu ya. Nah,
Gimana caranya ketika lagi nyetir ada orang WA kita membalas otomatis. Balasannya adalah sorry bro, nyetir ya gitu. Kayak dibalasnya gitu. Ada begini, ada di email. Email itu bisa disetting kalau kita liburan gitu akan membalas otomatis. Tapi gimana lagi nyetir, terinstall di HP kita, begitu ada pesan masuk, kan kita pura-puranya jangan dibaca dulu, not read gitu ya. Atau profilnya dibuat nggak kelihatan kalau kita ngebaca gitu, agak curang memang. Saya nggak suka kalau mahasiswa saya begitu gitu. Saya ngejapri nggak dibalas-balas, ternyata dibuat centang 2, nggak pernah dibuat hijau gitu. Punya ibu itu ya. Ya gimana kalau bikin pembalas WA otomatis kecil tapi termanfaatkan di banyak HP orang butuh gitu. Ini apakah ini problem solution human centric? User centric saya pikir gitu ya, human centric gitu. Karena manusia kita perlu nih merespon ini sebagai bagian dari kemanusiaan. Aduh delay itu nggak enak, digantung tuh nggak enak. Relasi aja bisa di-upgrade Pak. Kredit aja bisa di-upgrade Pak, apalagi relasi. Ke situ lagi mata saya. Aduh, yang sabar ya Pak. Baik, Pak, saya mah cabai merah, cabai keriting, Pak. Jangan marah, just kidding. Kok nggak bilang cakep, Pak? Baik, terlambat. Oke. Lalu ada ini, maaf untuk kewanitaan, pap smears. Ini menjadi hantu bagi segelintir wanita. Ada aplikasi yang mendeteksi pap smears kemudian dihubungkan dengan anatomi wanita dan sebagainya. Ini problem solution human centric. Pap smear sekarang menyakitkan sekali kan yang sekarang beredar itu tes-tesnya. Mungkin problem kali ya, mungkin gitu ya. Mungkin solusi mungkin human centric karena untuk perempuan saja misalnya gitu. Ini nih anak-anak ini prinsipnya prinsip Gnomon. Tangan aja ini kalau matematik yaitu mengukur tinggi pohon, iseng banget sih gitu. Tinggi pohon, tinggi gedung, akurat. Pakai apa? Ya pakai masukin data, hasilnya keluar gitu. Ya, ada lagi ini di nama daerahnya Colorado. Itu populasi babi hutan itu diburu setiap tahun dan semakin susah gitu. Tapi banyak, susah tapi banyak. Ada aplikasi men-tracking babi hutan liar. Hoax gitu biasanya. Jadi di tracking, apa cara trackingnya? Dari kotorannya kemudian diambil sebagai data, lalu dijadikan kayak titik-titik di Google Map, dihubungkan, dia bisa di tracking gitu, dari bulunya gitu. Itu yang mengerjakan anak-anak Bapak dan Ibu SMP. Lalu ini di daerah di sekitaran yang negara-negara yang berpenduduk perlu bantuan, itu ada di Haiti ini. Bagaimana bikin apps yang memantau kualitas gitu. Bantuannya sudah keterima berapa kilo, berasnya bagus enggak, terus dikirim ke pusat data. Jadi kalau dia nggak dapat bantuan itu ketahuan banget, mau korupsi susah gitu. Nah ini kan kita nggak tahu yang mana ya, mungkin human centric, mungkin problem, mungkin solution. Saya sengaja slide saya dibanyak-banyakin yang inspirasi begini Bapak Ibu, yang saya juga ketika membuatnya, luar biasa banget ini gitu menurut saya. Dan yang terakhir ini dipakai di peperangan. Tentara Amerika itu ketika melakukan operasi biasanya meledakkan sesuatu Bapak dan Ibu. Nah, ketika meledakkan sesuatu mungkin di bawahnya ada bunker gitu ya. Nah bisa over explode, bunkernya rusak, atau kurang explode, bunkernya nggak rusak. Maka gimana menentukan amunisinya? Dibuatlah apps-nya. Dan inilah, jadi ketika membuat apps yang tadi, untuk apa tujuannya gitu? Untuk social good, kebaikan masyarakat. Dan kemudian memfasilitasi inisiatif pikiran kita. Kemudian teknologinya yang harus disediakan apa? Dan bagaimana memulai proyeknya. Maka hari ini Bapak Ibu silakan kita lewat HP, kita akan praktek. Mari memulai praktek Bapak Ibu sebagai bukan hanya computational thinking, tapi computational action, tindakan komputasi. Saya percaya kita punya potensi besar menggerakkan siswa kita membuat apps yang bermanfaat untuk masyarakatnya.
Yang ini keluar mungkin dari ide mereka. Ini pertama kita coba share di pelatihan ini. Sebelum saya ke slide selanjutnya, Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan dulu, silakan. Klik. Klik. Pak, faktor makan siang gitu. Suara saya dayu gitu. Bentuk temanya apa? Ada yang mau tanyakan? Silakan. Bentuk temanya. Ada yang mau berkomentar? Iya. Untuk saya tanya dulu. Ya, Pak, silakan Pak. Bentuk tema, kemudian solusi yang harus diberikan, apakah berbasis kepada STEM? Baik, izin Pak, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Wilfan Manalu dari Sumatera Utara, Pak. Wilfan Manalu. Pak Wilfan, silakan. Oke, yang ingin saya tanyakan Pak adalah tadi kalau nggak salah awalnya judulnya adalah berpikir komputasi, lalu diubah menjadi komputasi action. Dari berpikir komputasi ke tindakan Oh komputasi. iya, ke tindakan komputasi. Ya. Nah, dari yang saya lihat tadi ada beberapa contoh di mana anak-anak di dunia membuat suatu alat untuk memecahkan masalah di dalam bentuk komputasi atau berbantuan komputer. Itu kira-kira Pak ya. Yang menjadi saya tanyakan adalah apakah ketika kita punya masalah lalu kita dapat menyelesaikannya tapi dalam bentuk gagasan, belum ada alatnya. Kira-kira kalau seperti itu, apakah sudah dikatakan itu tindakan komputasi? Memang solusinya ada bahasa komputasinya. Jadi berbantuan komputasi atau bantuan komputer, tapi hanya dalam bentuk gagasan. Kemudian, izin Pak ya. Iya, silakan. Tadi kan ada anak-anak yang bisa menyelesaikan masalah lalu dibuat dalam bentuk aplikasi. Yang menjadi pertanyaan, apakah kalau ada yang menjadi pendamping untuk menyelesaikan masalah tersebut, maka yang menjadi yang melakukan tindakan komputasi itu apakah seorang anaknya saja atau juga ikut gurunya atau pendampingnya? Ya. Baik, terima kasih Pak. Ya, terima kasih Bapak. Yang nomor 1 saya pending Pak, karena Bapak akan mengalami hari ini insya Allah. Yang nomor 1 ya Pak ya, saya pending. Jadi jawaban nomor 1, andai saya tahu jawabannya gitu. Karena jawabannya akan berbeda dari orang ke orang. Oke. Izin Pak, kemarin saya juga tanya tapi kenapa jawabannya terus seperti itu ya? Bapak yang pertanyaan kemarin tanyanya apa? Yang kemarin saya tanya mengenai STEM modul itu kan, lalu jawaban Bapak tunggu jawaban biar. Iya, kan sudah dijawab kan? Iya sama sudah, beliau. sudah sih. Iya. Tapi maunya saya sekarang karena saya penasaran Pak. Kasih Pak. Iya. Kata Nyonya itu tidak harus pertanyaan dijawab dengan jawaban lisan, tapi mungkin dijawab dengan pengalaman Pak. Oh iya. Nah, yang kemarin kan sudah dijawab Pak ya. Saya tidak ingin mendahului. Kalau sekarang kayaknya dijawab pengalaman. Insya Allah Bapak mengalami. Nah, saya izin saya menjawab yang kedua. Yang kedua kayaknya bisa, tapi saya lupa. Maaf tadi. Yang kedua, pendamping. Makasih Mas. Pendamping. Ini kita sebagai pendamping agar membuat siswa mau mengikuti tindakan komputasi Pak. Bedanya mereka punya waktu banyak. Nah kita waktunya sedikit karena bagi-bagi sama bapaknya anak-anak, sama masakan dan sebagainya gitu. Kita mengignition, memulai tindakan komputasi, lalu mereka membuat sendiri dan akhirnya mereka menemukan gagasan dan tidak akan puas gagasan itu kalau belum dituangkan dalam tindakan komputasi. Akhirnya mereka membuat apps. Nah hari ini saya akan menunjukkan pembuatannya yang Bapak Ibu bisa membuat sendiri nantinya dengan ini Bapak dan Ibu. Websitenya inventor.mit.edu. Oke. Inventor. Fauzi, boleh ke sini Fauzi. Oke. Ada langsung bisa start ini atau paling cepat create apps. Tapi izin saya jelaskan sedikit saja Bapak Ibu.
ada kalau nggak ada internet. Nah, kalau nggak ada internet, Bapak Ibu bisa klik yang bagian bawah itu tanpa internet. Jadi diunduh dulu gitu. Saran saya dari HP. Dari laptop bisa, tapi nanti displaynya beda. Tapi kalau dari HP itu bisa langsung. Bapak Ibu bisa langsung buat. Apa tadi nih? Play Store. Ada di App Store, ada di Play Store. Di keduanya ada. Store ya. Kalau dari MacBook itu nggak masuk. Saya nyoba dari MacBook nggak optimal. Store apa ininya? Ya, appinventor.mit.edu. Charger. Saya akan biarkan Bapak Ibu sekitar 15 menit untuk menginstal di HP masing-masing. Ini kah? Coba lihat apa itunya, apa judulnya? Saya kurang tahu ininya. Iya. Ini kah? MT itu judulnya. Iya, itu sih. MT MIT. 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 Anu Bu, cari di Play Store. Ini Play Store. 3,7. Langsung Coba. create apps. Kalau di situ diunduh dulu, Bu. MIT apa? Coba, Ini kan Bu. Play Store. Ya, MIT? Hah? Oh, nggak ada. iya. Oh, ini. MIT App Inventor. MIT App ada dua. MIT. Oke. Ya, yang Coba sebentar. undo. Ini yang Iya, yang kedua bisa. Nah, ini Bapak. Oh, yang ini. Salah berarti punya saya. Lain ya? Ji, yang kamu install yang Install mana? aja ya. Soalnya Coba nonton Bu. ini kan di Oh, betul sih. Apple, Hah? di iPhone saya. Ini. Kalau di Android namanya sama nggak? Beda, nggak tahu yang mana ya Pak. Kayaknya itu. Yang mana, Pak? Oh, Iya, itu sudah. MIT A12. A2 Companion. Kalau boleh dibantu ditunjukin Ji, maaf Ji. Ada? Itu, Pak. Ketemu? I2 ini? I12. Nama albumnya sama. Iya, AI2. I2 atau I12? Iya betul itu. Ya. Ini Neng. Oh, bukan. Ji, tunjukin Ji. Tunjukin Ji. Jadi di sananya Bapak itu. Maaf Ibu. Aplikasi. Di mana Pak, di WA? Terus di Internetnya itu. Hah? Companion. Ah, ini betul. Tahu. Ini Pak. Betul itu. Ya, Companion. Ya, yang bukan ini Bu, yang Companion itu. Itu sudah. Berarti ya? Hah? Berarti pas. Bismillah. Pas. Oh iya, betul Nama sudah. saya Ardi. Sambil kawan-kawan install, saya ingin menyampaikan pertanyaan sekaligus pengalaman. Yang sudah Bapak Ibu? Yang ini, Neng. Pertama saya melihat penggunaan aplikasi MIT Inventor ataupun aplikasi lain yang mungkin berguna dalam pembuatan aplikasi itu sangat berguna untuk kehidupan. Apalagi kalau anak-anak mampu mengembangkan aplikasi sendiri, itu sangat luar biasa. Namun penerapan ini untuk di sekolah memang terkendala yang pertama waktu, yang padatnya mapel-mapel lain. Mungkin kita bisa mengintegrasikan, namun tidak semua guru punya kemampuan. Kemudian kurikulum di informatika yang saat ini juga mungkin lebih banyak Apa di sini? teorinya daripada prakteknya. Yang ketiga, saya pernah menyampaikan ini ke sekolah untuk dijadikan ekskul Pak, pembuatan aplikasi ini, karena saya juga kebetulan ketua ekskul untuk mengajarkan anak-anak membuat aplikasi. Tapi kata pihak sekolah nggak ada lombanya, lebih baik ekskul yang lain. Kebetulan saya juga bisa ngejar desain, jadi saya akhirnya mengajarkan graphic design, desain grafis. Nah, jadi pengalaman saya ini saya sampaikan tidak di sekolah kita banyak yang masih belum menerima perkembangan teknologi, dan juga saya pribadi agak pesimis dengan kondisi siswa yang mungkin lebih banyak disibukkan dengan hal-hal lain dibanding teknologi. Terima kasih. Terima kasih Pak. Bapak Ibu memang gimana ya nyebutnya ya? Ini tidak untuk pelajaran satu pertemuan Pak, untuk project satu semester, project 1 tahun, karena nggak mudah mencari masalah, mencari solusi human centris itu nggak mudah. Jadi memang bisa untuk project Pak. Dan yang tadi inspirasi tadi itu dibuat dari apps yang sama, dari inspirasi apps yang sama.
Semoga itu menjawab dulu ya Pak ya. Kemudian banyak yang nggak bisa, nggak mau, ya udah nggak apa-apa, kita mau gitu. Nanti yang nggak mau itu ya lama-lama ikut sendiri dan akhirnya ya kayak kereta lah Pak. Yang di depan itu kan narik yang di belakang Pak. Nah, di jalan. Ya, ya Bapak itu penggerak juga ya. Alhamdulillah. Bukan Pak, Bapak coba buat dulu deh. Nanti kan sampai sore nih ya. Kenapa saya pilihkan itu yang codingannya paling mudah. Dicarikan codingan yang paling mudah. Kemudian paling populer dan banyak contohnya. Saya coba diam dulu sampai 13.42, berarti sampai 13.50 Bapak Ibu. Nanti kita contoh bareng-bareng. Ngantuk sih. Tunggu codingnya dulu, belum lagi. Dibiarin dulu di situ. Oh, kalau gitu aku kerja dulu ya. Kok jadi berat